Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Senin di minggu terakhir di tahun 2021 ini ya. Ini minggu terakhir ya. Jadi bagus ini kelihatan hari ini tadi weekly candle-nya close itu 2 jam sebelum ini ada yang pump naikkan supaya dia bertahan di ini ya. 5800 gitu ya dia ini ditutupnya di posisi situ, kisaran situ. Jadi dia tahan di situ supaya tidak turun. Kalau dia turun di 49 itu berarti masih posisi bearish, orang takut kan. Nah begitu dia di ini terus juga setelah tutup ininya selang 2 jam gitu terus BTC dominance turun ya, terus naik terus ya bagus. Seharusnya itu yang kita harapkan, BTC dominance. Memang kalau BTC selama ini yang dia mainkan sideways di situ-situ aja. 49, 50, 51 ditekan ke bawah lagi 50 di situ-situ aja dia sebenarnya. Nah, itulah yang saya bilang kita harap dari video dua minggu lalu lah, 2-3 video yang lalu itu kan saya bilang yang kita harapkan BTC dominance-nya turun. Nah hari ini telat. Jadi dari kemarin hijau ada sebagian naik ini, jadi altcoin rata-rata banyak kelihatan di atas 20% naik ya, 20 minim 20, 25, 30%, ada yang 40%. Kalau kita tarik rata kisaran 25% itu udah bagus itu, karena dia tadi pagi waktu dia belum tutup close candle itu BTC dominance saya lihat masih 40,4. Nah, begitu diturunin tadi 40,1, wah, langsung dia ini banyak yang altcoin hijaunya bagus ya, naik terutama ya yang koin-koin DeFi kenceng ya. Nah, itu saya harap yang sangkut-sangkut bisa kejemput ini. Seharusnya kejemput ini yang sangkut-sangkut, itu yang kita harapkan ya kan. Yang walaupun dia BTC sideways tapi BTC dominance turun begitu. Nah, ini banyak naik altcoin ini ya kan. Jadi kita harapkan yang sangkut-sangkut kejemput lah ya kan. Malah cuan, bukan kejemput aja, malah cuan ya. Jadi itu yang kita harap dia sementara bertahan. Sekarang BTC dominance 40,2 ya, tadi 40,1 sempat ini bagus ya, begitu seharusnya gitu. Jadi ini supaya yang sangkut-sangkut bisa kejemput. Jadi ini sedikit saya bahas karena ada pertanyaan gini. Kemarin saya sempat bilang ada BTC biasa future contract CME ya, itu tanggal 31 ini banyak yang tanya di mana datanya 8,2. Saya datanya 8,2 saya nggak ada. Yang saya ada biasa kita dapat cuma data expire-nya. Saya dapat saya tahu 8,2-nya itu saya nonton dari YouTube-nya si Coin Birau ya, si Guy. Saya lupa entah di berapa video yang kira-kira seminggu lalu lah kalau nggak salah, atau berapa hari yang lalu saya lupa, sempet dia ulas itu entah di videonya atau di telegramnya atau di Instagramnya saya lupa, ada bentar dia ulas itu akan jatuh tempo 8,2 gitu ya. Sekilas saya lihat oh ya oke, udah tahu gitu ya. Rupanya banyak yang terlalu ini ya, begitu saya dengar wah jadi apa ya, nggak usah, santai aja lah, ini udah sering terjadi begitu ya kan. Jadi tinggal kita standby ya kan. Yang penting kan seperti yang saya bilang, kita itu hati-hati, bukan saya ngomong aja. Kalau kalian banyak pos-pos itu ngulas udah suruh hati-hati, malah gini, saya udah pernah bahas si Alex Masinski, mereka masih wanti-wanti lihat tahun depan karena semua belum tahu apa yang akan terjadi, penggerakan gimana. Mereka masih juga pantau keputusan dari Federal Reserve ya kan, dari SEC ya kan, dari regulasi Kongres, orang-orang Kongres gitu, Senat, belum lagi dari Gedung Putih ya kan. Jadi mereka masih lihat. Nah terus tadi ada yang tanya, kok tolong bahas itu tesisnya
dari Mesari itu ya, Mesari. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lihat ini komplitnya, itu Koin Birau duluan, si Guy duluan bahas, terus yang lain banyak YouTuber ambil ini. Terus ini kalau kalian yang mau lihat versi Indonya, udah dibahas sangat bagus sama Steve Sylvester ya, di Kenal Kripto, kalian bisa lihat full di situ. Tapi oke, kalian mau minta pendapat saya ambil intinya aja. Saya nggak perlu terangkan panjang lebar. Kalau kalian mau lihat yang lebih komplit gitu di Kenal Kripto, tapi saya ambil intinya gini, saya jelaskan. Mesari ini memang secara ini dia kita lihat dia company-nya, perusahaan itu sebagai investment gitu ya, tapi bukan hanya investment sebenarnya, banyak hal di belakang itu dia termasuk si Mesari ini ya, digital currency kartelnya dia juga ya kan. Jadi Mesari ini juga si CEO-nya salah satunya si Ryan itu bekas orang Goldman Sachs. Jadi saya nggak tahu, saya pikir dia masih ini tetap, saya pikir masih stick sama gerombolannya Goldman Sachs. Rupanya kemarin itu dari Koin Birau keluar dia punya ini, saya lihat oh ternyata udah nggak cocok juga dia sama Goldman Sachs. Jadi ada Twitternya itu dia agak sindir. Saya lihat yang dia sindir ya dia ini itu si Gary Gensler itu ya. Gary Gensler masih asli orangnya Goldman itu. Maka dia sempet sindir, dia masih ini orang Goldman Sachs itu kayak vampire, tukang hisap darah gitu ya. Jadi di situ mungkin mereka ada kecewa, mungkin dulu mereka dukung si Gary Gensler ini, dipikir Gary Gensler jadi chairman-nya di SEC bisa membawa perubahan yang baik untuk kripto, rupanya tidak sesuai ekspektasi mereka ya kan, akhirnya ini. Jadi banyak dia keluh kesahnya, tapi saya nggak kesana. Intinya gini, dia udah keluarkan tesisnya, dia bahas analisanya kripto untuk tahun 2022. Nah, di situ juga dia bahas 3 skenario, ya kan. Jadi belum ada yang pasti gimana geraknya, cuma namanya analisa. Dia analisanya ada 3 skenario. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, skenarionya apa, itu udah jelas di situ. Kalian bisa yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa lihat di channelnya Kenal Kripto, Ko Sylvester udah jelaskan di situ. Saya ambil inti-intinya saja. Nah, dari di situ kita udah jelas, skenario itu belum jelas. Mereka masih ngeraba juga. Cuma mereka udah buatkan skenario ini kalau begini, gini. Kalau begini, gini. Kalau yang ABC, ya. Jadi mereka udah buat gitu. Nah, terus juga dia lihat juga apa yang akan main gitu, ya kan. Nah, di situ juga dia udah tahu analisa dia, karena dilihat bakal ada regulasi-regulasi yang keluar, dia takut DeFi juga ketekan, maka prediksi dia juga kayaknya koin-koin NFT yang lebih ini dominan gitu ya. Terus Web3 ya, juga DAO itu ya. Jadi mungkin di situ karena secara ini orang-orang ini nggak bisa, kalau regulasi belum bisa ini nekan NFT ini kan non-fungible token gitu, yang dimana bisa pakai DIAT, masih luas sekali. Jadi sedangkan pemerintah lebih tekankan ke sistem payment, sistem staking, yield. Itu curve yield yang memang mereka ini sekali ya, regulator, karena ini sangat DeFi ini yang banyak ini staking ini banyak sangat merugikan bank gitu ya, terutama bank sentral mereka yang ini. Terus jadi makanya ini yang ditarget tahun depan. Nah, mereka makanya banyak mesti lihat arah mau kemana, maka semua banyak wait and see, pos-pos itu kenapa ya begitu. Nah, jadi ada yang Om gimana nih, oh saya kadang yang saya bahas ini, kalau kita begini, ini kita nggak lihat short term loh ya, kita long term. Pos-pos ini pandangannya itu long term gitu. Ya, bukan short gitu, seperti yang kalian banyak, Om baru beli, gua sangkut, gua begini, aduh, itu pusing deh ya. Kadang yang kita ulas itu, kadang kalian mau lihat gerakan pos itu, kalian harus tahu mereka itu orang bukan pemain short term, mereka itu long term gitu ya. Nah,
Jadi dari situ juga data-data yang kita lihat kita bisa tahu juga. Ada yang gua sangkut Polkadot gimana. Jangan takut berkali-kali. Kamu lihat tuh pas di pos itu. Rupanya Polkadot itu kalau persentasi yang di hold itu nomor 1 tertinggi loh Polkadot. Ya. Itu si ini dia kan ada keluarkan tesisnya juga ya. Berapa hedge fund company yang ada holapa kalian bisa lihat lah di situ ya si ini. Kalau kalian mau lihat versi Inggrisnya di Coinbirau atau versi Indonesia kalian bisa lihat di kenal kripto gitu. Itu datanya di situ udah jelas gitu. Jadi koin-koin apa yang mereka pegang, nah kalian mau ini ya ikut udah di situ jelas gitu. Ya kan? Ada Polkadot, ada Near ya kan, ada Solana ya kan, Phantom gitu. Nah, tinggal kalian ikuti gitu, nggak usah pusing lagi. Kalian bisa lihat di situ, cek. Dan harus ingat, satu penting sekali. Dia ada mengatakan, menurut dia si Ryan ini, memang nanti NFT akan bubble juga nanti kalau saat bearish ya, itu kayaknya mungkin agak hancur juga. Jadi jangan surprise katanya, jangan shock tiba-tiba begitu lagi di top, kebanting ke bawah sekali gitu. Nah ini kita harus hati-hati. Hati-hati buat yang suka FOMO nanti misal udah ini ya, atau banyak hold coin ini itu kalau menurut si analisa si Ryan itu, kalau nanti masuk masa bearish tahun depan ya, misalnya setelah ini ceritanya setelah BTC hit the peak gitu ya, masuk masa peaknya, entah di 100.000 kek, berapa kek, kena udah titik poin peaknya itu, masuk masa bearish, itu menurut dia jangan surprise kalau tiba-tiba bisa hancur sekali market gitu. Nah ini yang harus kita wanti-wanti. Ya, nah makanya kenapa saya katakan kepada kalian, banyak yang nanya kan, kok mau long invest kasih rekomen, saya mau hold coin 1 tahun 2 tahun, selalu saya tolak. Nah ini dia, karena kenapa Anda begitu masuk sekarang tiba-tiba kena bear gitu hancur, atau jangan heran loh, menurut analisa si Ryan itu, terutama koin-koin NFT yang nggak kuat atau meme coin itu jadi abu. Jangan heran masa bearish akan banyak menurut dia gitu ya, menurut analisa dia. Jadi harus diperhatikan karena Messari ini salah satu paus pemain besar gitu ya. Mereka juga hari ini market cap cryptocurrency bisa 2 triliun itu juga atas kerjasama mereka juga gitu. Jadi sangat diperhitungkan Messari ini. Dulu saya pikir dia masih satu grup sama Goldman Sachs. Nah, beberapa hari lalu di videonya Coinbirau dia post soal Messari ini, saya baru tahu, rupanya dia udah nggak cocok sama Goldman Sachs gitu ya. Udah ini, padahal dia awalnya dia dari Goldman Sachs itu, orang-orang Goldman Sachs. Jadi begitu, ada yang memang udah pecah, udah ini nggak satu jalur lagi. Jadi analisa dia, tesis dia untuk kripto 2022 itu begitu. Ya, jadi kalian mau lihat tahu pos-pos itu pegang koin apa, di situ kalian lihat itu ada datanya, ya. Terus intinya selalu hati-hati, karena bukan saya aja ngomong gitu. Mereka para paus udah terbukti, si Alex Mashinsky udah ingatkan juga. Biasanya mereka bule selalu melihat per kuartal, tapi menurut Alex Mashinsky dia nggak lihat per kuartal, dia harus pantau each month katanya, per bulan pergerakan gitu. Jadi dia nggak secara kuartal, dia lebih detail lagi, tiap bulan dia harus pantau pergerakan gimana. Jadi itu, karena mereka selalu wanti-wanti, ini Fed mau ngapain ini. Nggak ada yang percaya sama Fed soalnya. Hari ini ngomong A, besok B, besok lagi udah C gitu kan. Tiba-tiba Anda kejebak gitu, kena ininya kan. Makanya mereka juga hati-hati gitu, ngelangka. Ya. Cuma tetap Bitcoin ini tetap akan berjalan nanti menuju
bull lagi karena belum hit peaknya, tetap lengthening. Menurut si lain juga dia analisa ini lengthening cycle gitu ya. Jadi kapannya belum ada yang pasti juga. Jadi masing-masing lihat juga perkembangan dan nunggu banyak hal lah, keputusan dari Fed lah, regulasi yang keluar nanti dari Kongres, dari SEC lah, ya kan, semua masih pantau begitu. Ya, jadi mereka nggak gegabah, ya. Jadi kita juga nggak gegabah. Oke, jadi itu yang nanya saya, ya. Saya ungkapkan, saya ambil intinya buat kalian itu. Jadi tahun depan 2022 tuh kita juga jangan FOMO, jangan pegang banyak koin. Lebih baik target beberapa koin yang tapi bisa naiknya lumayan gitu persentasinya, ya kan? Jadi begitu. Dan hati-hati, karena udah diingatkan sama dia bilang kalau nanti masuk masa bearish, ya, itu jangan surprise katanya kalau market bisa hancur gitu ya. Makanya itu yang kita wanti-wanti, jangan sangkut. Jangan sangkut kalau saat itu ya. Kalau sempat sangkut kena koin yang nggak gena, yang nggak jelas, itu bisa jadi abu ya. Bukan kata saya, itu menurut analisa si Ryan itu ya. Oke, jadi nanti ada yang bilang, oh Om Rio yang ngomong ini, saya cuma sampaikan. Ada yang nanya saya, gimana pendapatnya menurut saya, setelah lihat ini analisa dari tesisnya si Ryan, CEO-nya dari Messari itu ya. Messari salah satu perusahaan besar, investor, dia juga di belakang kerjasama gede-gede sama Grayscale, itu ada ininya, Coinbase juga ya, itu juga dia di dalam juga situ. Jadi bukan sembarangan Messari ini ya. Jadi video hari ini begitu aja saya sampaikan. Good luck buat yang udah ini, yang kejemput atau udah cuan. Kita harap dalam beberapa hari ini tetap bisa bertahan dominance di bawah, biar altcoin terbang dulu gitu ya. Satu lagi saya mau tanggapi, ada yang bilang, kok saya mau dengar berita-berita positif, nggak mau dengar, dan saya nggak bisa ikuti banyak ini. Saya analisa dengan jelas apa yang saya lihat, apa yang ini ya. Saya nggak mungkin ngomong yang bagus-bagus nanti, oh seperti yang kejadian BTC, ya plan B, BTC ke 190, akhirnya banyak yang sangkut. Itu bukan tipe saya. Walaupun banyak yang juluki saya pemuja bearish atau apa, padahal saya cuma ingatkan hati-hati, ini bisa begini, bisa, tapi karena banyak yang otaknya cetek, dia anggap kita pemuja bearish, ya nggak apa-apa. Paling enggak cuan army saya sedikit yang sangkut gitu ya. Itu aja harapan saya. Jadi buat saya hanya sampaikan apa yang saya analisa dan tidak harus Anda ikuti. Ya, Anda juga selalu saya sarankan untuk dior, dan Anda yang membuat keputusan pada investasi Anda atau trading Anda. Saya tidak suruh trading, saya selalu video saya untuk pandangan untuk invest gitu ya. Jadi begitu aja video hari ini. Semoga dengan penyampaian yang simple itu gampang dimengerti ya. Oke, begitu aja. Cuaca juga semakin dingin di Tokyo. Sebagian tempat udah pada snow ya kan. Kemarin malah pesawat banyak yang tertunda, nggak bisa terbang spesial untuk ke daerah utara Northern Park. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.